Oke, halo semuanya. Selamat sore. Kita bertemu lagi dalam obrolan Tutup Sabat bersama saya Pendeta Del Sompotan. Sudah beberapa waktu lamanya saya ada di dalam program ini, obrolan Buka Sabat dan obrolan Tutup Sabat. Obrolan Buka Sabat ada di hari Jumat, ya, setiap Jumat pukul 18 sampai 19 ada 1 jam. Dan kemudian obrolan tutup sabat di hari Sabtu ada di pukul 18 sampai dengan pukul 19. Jadi ada sekitar 60 menit kita akan ngobrol secara ringan-ringan saja. Dan di dalam setiap obrolan ini, program ini, baik buka sabat maupun tutup sabat, kita selalu ada guest yang kita undang. Tentunya dari berbagai latar belakang untuk kita ngobrol ringan-ringan menyangkut berbagai hal yang ada, dan semoga dari perbincangan ini diharapkan bisa ada manfaat untuk kita bisa ambil dari perbincangan yang ringan-ringan ini. Oke, sudah ada yang bergabung bersama-sama dengan kita. Saya ingin menyapa Golda Olivetti. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung bisa juga bergabung lewat live streaming di Instagram ini, bisa bergabung. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa juga bertanya, tinggal menuliskan komentarnya di bagian bawah daripada live IG ini. Dan tamu kita pada sore hari ini adalah seorang dari bank, jadi bankers. Nah, ini bankers, jadi tidak lain kita akan bicara soal dunia perbankan. Kita akan bicara soal ekonomi, bagaimana menyikapi keadaan sekarang ini dengan situasi yang sedemikian seperti saat ini. Tentunya ada tips-tips tertentu yang mungkin kita bisa bagikan untuk membuat kita tetap eksis, terutama dalam masalah-masalah ekonomi yang saat ini sebagian besar orang hadapi. Dan oleh karenanya kita akan coba ngobrol ringan bersama-sama dengan tamu kita. Setiap obrolan buka sabat dan tutup sabat kita punya tamu untuk kita bisa ngobrol bersama-sama. Dan saat ini tamu kita adalah Mona Lisa 2. Kita akan coba gabungkan Mona Lisa 2 bersama-sama dengan kita. Saya akan coba gabungkan. Semoga kita punya koneksi cukup bagus sehingga bisa terhubung dengan baik semuanya. Sudah bergabung. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, siap. Oke, sudah kedengaran. Gimana kabar sore ini? Puji Tuhan kabarnya baik. Oke. Ternyata puji Tuhan kabarnya baik ya. Masih kerja di rumah ya? Ya, gantian WFH sama partner. Ya. Oke. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Ada S. Sinambela ya, S. Sinambela. Halo, apa kabar? Tetap bergabung bersama-sama dengan kita dalam perbincangan kita dengan Mona Lisa 2. Oke, ada juga yang baru masuk, Kevin Andrew Haflar. Oh, ini anak dari Pendeta Haflar ya? Yes. Kalau nggak salah. Iya, benar. Ya, ini apanya cuma kecil di sini ya. Jadi nggak sebegitu kelihatan ya, nggak sebegitu kelihatan. Oke, jadi Mona Lisa 2 ini adalah seorang yang bekerja di bank ya. Sudah berapa lama kerjanya di bank? Puluhan Sejak tahun ada? 2009. Yes, sudah cukup lama ya. Ya. Sudah cukup ya. Gimana awalnya kerja berkarir di perbankan ini? Awalnya tidak menyangka bisa kerja di bank karena sebelumnya kerja di perusahaan yang lain. Terus pada saat saya melayani customer, ada seorang CC. Kemudian saya sapa, kerja di mana, C? Lalu dia jawab, oh saya kerja di bank OCBC NISP. Kamu mau kerja di bank? Saya langsung tanpa berpikir panjang, oh yang mau gitu. Awalnya gitu aja. Wow, cuma hanya sebatas apa ya? Ya perkenalan singkat. Ada mungkin belum kenal tadinya kan? Cuma hanya bertemu begitu saja ya, dan inilah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa mengatur segala sesuatu untuk bisa terjadi. Kalau memang udah berkatnya kita bisa terjadi dengan hal-hal seperti yang tadi. Oke, selamat bergabung bagi Kenneth Budianto, kemudian Excel. Wah, Excel Handriadi udah juga tune in bersama-sama dengan kita. Oke, luar biasa.
dalam situasi seperti sekarang ini kan banyak orang bekerja di rumah dan ekonomi pasti terganggu ya, ekonomi pasti terganggu. Ya, kita memang punya pegangan lah ya kalau dalam kitab suci di Alkitab. Saya ingin baca satu ayat di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ini janji sebenarnya bagi kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, Dia akan tetap menolong kita, Dia akan tetap memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, dari sudut pandang secara ekonomi, bagaimana melihat kondisi sekarang ini ya? Terutama ya yang di bank kan biasanya paling tahu dengan situasi ekonomi Indonesia saat ini. Ya, kalau mengenai dampak dari virus corona ya maksud Kak Del ya? Iya, betul. Ya. Jadi kalau ini saya lihat tentu dari kutipan Bu Sri Mulyani ya, dari si Menteri Keuangan. Jadi kalau untuk saat ini sih dampak corona ini benar-benar berasa banget, khususnya di bidang perhotelan, penerbangan, dan lagi banyak sekali karyawan-karyawan yang dipecat atau dirumahkan atau di PHK-kan. Itu sih faktor yang benar-benar berdampak. Contoh aja, saya punya langganan makanan, jual mie dan bakso, dia aja tutup. Bayangkan berapa karyawan yang dia harus rumahkan, ya kan? Itu perusahaan restoran yang biasa, belum lagi restoran-restoran ternama yang gede-gede juga banyak sekali merumahkan pegawainya, kayak gitu. Ya, jadi memang saat ini kalau kita ya, saya juga jalan-jalan ya ke beberapa tempat, lihat-lihat memang ya hotel tutup ya, kena dampak yang paling berat mungkin ya pariwisata inilah ya. Hotel-hotel tutup ya, termasuk ada hotel yang di dekat sini nih yang gereja kita pakai, saya lihat kemarin wah tutup juga hotelnya ya. Yang dulu kita pernah KKR di gereja, di hotel itu tutup ya. Dan bukan cuma perhotelan ya, mungkin beberapa usaha-usaha kecil juga tutup. Berarti memang ini begitu parah. Bagaimana yang dibandingkan dengan 99 ketika Krismon, apakah situasi sekarang mungkin lebih parah daripada waktu itu ya? Mungkin belum ya. Dulu lebih parah karena kan nilai mata uang juga dipangkas ya. Kalau sekarang sih masih belum, cuman ada kesulitan aja karena beberapa bisnis yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok dan alat kesehatan mungkin agak lebih sulit. Orang mau menjadi konsumtif akan lebih sulit karena banyak yang di-PHK-kan gitu. Iya. Bagaimana di Bank Mona sendiri? Sudah ada PHK sampai sejauh ini? Kalau di dunia perbankan sih masih belum ada, puji Tuhan. Belum ada, khususnya di bank saya belum ada PHK dan mungkin agak jangka panjang juga mungkin belum karena bank kami barusan merilis profitnya dan profitnya lumayan jadi bisa bertahan. Oh gitu ya, wah rilis profit ya. Ini profit ini dirilis per bulan, per tahun atau triwulan atau bagaimana? Biasanya sih per akhir tahun lalu dirilis awal tahun. Cuman mungkin karena keadaan COVID jadi bank kami update kondisinya seperti itu. Oke, jadi jadi masih tetap ke kantor ya? Masih tetap ke ngantor? Masih. Cuman kebanyakan untuk divisi marketing dan divisi yang lain yang bisa di WFH kan di WFH. Cuman khususnya untuk teman-teman operasional maksud saya itu kebanyakan mereka tetap stay di kantor karena hanya mereka yang bisa melakukan pekerjaan. Contoh kayak teller, CS itu mereka masih di kantor. Cuman mungkin dampak yang lain adalah beberapa cabang yang kecil-kecil, cabang bank yang kecil-kecil itu ditutup. Jadi dialihkan ke beberapa cabang yang besar, yang radiusnya, yang letaknya nggak jauh berbeda, nggak jauh jaraknya kayak gitu. Iya, itu sebabnya memang kemarin itu saya juga sempat ke bank, wah antriannya luar biasa ya, panjang sekali. Pindah ke bank yang sama yang lain juga yang tujuh, wah antriannya luar biasa. Pindah ke bank yang lain juga, wah sama ya, mau nggak mau ya udah kita ngikut aja di antrian itu. Memang ada sedikit ya was-was juga ya, cuma saya lihat memang protokol di bank ini lumayan juga lah ya. Masuk ada dicuci tangan dulu, disediakan sabun di sana, di air mengalir, lalu ada cek temperatur, ya bagus juga lah ya.
Cukup. Bagaimana dengan pekerjanya sendiri? Kalau ke kantor, apakah prosedur yang sama jalan juga? Sama ya. Sama juga ya? Kalau di bank kita juga mau masuk di temperatur, kemudian wajib menggunakan masker, kemudian wajib Masker, iya, menggunakan iya. hand sanitizer ya. Kalau jam kerjanya gimana sekarang, Mod? Jam kerja? Kalau jam kerja mengalami perubahan, yang Hmm, sebelumnya itu jam 8 sampai jam 5, sekarang menjadi 8.30 sampai 8.30 16.00. sampai 16.00 ya. Jadi lebih lebih siang ya, bisa lebih siang dan Singkat. pulangnya lebih 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 apa lebih sore ya, lebih sore. Nah, sekarang ini bagaimana, ini kan banyak yang PHK ya. Dan mungkin juga ada yang bekerja tapi penghasilannya, salary-nya pasti berkurang lah, ya kan? Karena kan ya biasalah potongan untuk COVID atau macam-macam lah ya. Bagaimana caranya kita ya sedikit tips lah untuk istilahnya apa ya, mensiasati atau membuat supaya kita tetap eksis di situasi seperti saat ini yang ekonomi memang lagi sulit ya, terutama mungkin untuk mereka yang pekerja harian ataupun untuk mereka yang ya masih bisa bekerja tapi penghasilan mungkin jadi agak turun. Betul. Kalau tips, jadi maksudnya untuk mengelola keuangan gitu ya, Iya, maksudnya. betul. Kalau saya sih ada tips sedikit, mungkin Iya, semoga berguna. Kalau tips iya, mengelola iya. keuangan saat-saat COVID seperti ini ya, utamakan yang dibeli dulu adalah kebutuhan pokok aja, seperti Oke, ini nomor makanan. satu ya, guys. Oke, yang nomor Ya, satu berarti utamakan membeli kebutuhan pokok ya. Utamakan ya, membeli kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kayak ya beras, beras. Ya. iya, oke, ya ya Kemudian bahan-bahan pokok. Kemudian ya bahan pokok. Kemudian utamakan jangan lupa bayar listrik dan air karena itu wajib ya. Jadi lagi tagihan-tagihan, uangnya ya tagihan rutin. Jangan lupa tagihan listrik. rutin ya. Hmm. Listrik dan air Kemudian ya. ya, kemudian ada itu terus bentar ini saya udah rekap di sini. Oh, pakai rekapan ya. Iya. Kemudian hindari Hin. pengeluaran biaya yang tinggi yang sebenarnya bisa kita ubah. Contoh Contoh, Contoh contoh, itu contoh. ya, contoh berlangganan di sebuah tempat gym. Ya, Oke. langganan di tempat gym sebulan katakanlah 500.000 dan itu Hmm. tiap bulan kan. Ah, Nah, sebaiknya itu kan nggak terlalu urgent. Jadi mungkin ah. bisa diganti dengan olahraga di rumah aja. Tinggal beli Loh, by the matras. way, gymnya kan tutup. Harusnya gymnya tutup. Iya, betul. Nah, ini kan kalau misalnya setelah kondisi COVID itu sebenarnya juga bisa membantu ya. Ah, Iya sih, tapi sekarang gym lagi tutup ya. gymnya Gymku juga lagi tutup. tutup. Ah. Bagaimana dengan ini? Ini saya kan dulu pernah juga ada yang nawari itu ke gym itu. Dan Hmm. sistem pembayarannya kan pakai kartu kredit. Kalau nggak salah waktu itu ditawarin sekian. Dan itu kita langsung bayar full. Ya, itu waktu itu ditawarin ya, bayar full. Dan kita tinggal jalan-jalan aja ke sana ya. Berapa. Nah, bagaimana orang yang terjebak dengan hal seperti ini? Dia Kalau sudah kebetulan terlanjur bayar, kalau sekolah kan online ya. Tapi kalau hmm, gym gimana mau di online kan? kalau kalau kebetulan yang aku tahu yang gym yang aku langganan ini sih nggak langsung bayar setahun. Jadi dia tiap bulan. Jadi Oh, memang per lagi bulan. diliburkan. Iya, Jadi lagi nggak diliburkan. ditagih. Oke, jadi ganti sekarang olahraga di rumah. Olahraga seperti apa kalau di rumah? Kalau yang sudah Kalau biasa olahraga di saya luar nih agak repot nih. ya mungkin lari di treadmill, kebetulan ada treadmill, lari di Oke, treadmill kalau punya atau treadmill bisa lalu. juga ya kalau belum ada alat yang mendukung mungkin bisa lihat di YouTube banyak sekali tutorial-tutorial. Oh iya, Kemudian juga betul. bisa lihat di mungkin di Instagramnya beberapa klub fitness. Contoh di Celebrity Fitness itu juga ada Ada juga. IGTV-nya, jadi bisa olahraga sendiri. Itu benar-benar bisa keringet. Saya juga sering menggunakan itu. Melakukan ya. Berapa menit satu hari? 30 menit minimal. 30 menit Tapi lah nggak ya. ya nggak tiap hari Iya. sih. Ya, menurut yang saya pernah baca di artikel ya, paling nggak kita katanya menurut apa ya, WHO atau apa ya, jadi ini bacaan aja ya. Satu hari kita dianjurkan untuk olahraga sebanyak 22 menit.
Ya, 22 menit ya. Ya nggak tahu hitungannya seperti apa, cuma itulah bacaannya, Du. Jadi cuma sekarang kan orang ya belum sadar betul kebutuhan olahraga itu. Padahal olahraga itu jadi kebutuhan, ya kebutuhan utama kita juga ya. Kebutuhan utama kita. Oke, by the way, di Instagram ini kan banyak juga seperti yang kita lakukan sekarang ini, IG Live, dan kebanyakan yang saya lihat para apa ya, artis-artis terutama lah, yang mereka ngomongin itu soal lifestyle, dalam hal ini olahraga. Ya, banyak yang saya lihat dengan ngobrol dengan Ade Rai, ngobrol dengan orang-orang yang memang berpandangan bahwa olahraga itu penting ya, olahraga Ya. itu, dan ada banyak manfaat lah daripada olahraga itu ya. Lanjut yang tadi, kita sudah melebar ke olahraga, jadi kebutuhan-kebutuhan yang seandainya bisa kita cut, oke, kita cut dulu ya. Ya. Ya, Kemudian jangan jadi pribadi yang panik buying. Lagi panik COVID, wah buying. takut beras habis langsung beli beras 50 kilo misalnya. Ya kan? Padahal cuma anak Dan itu kos. terjadi sekarang. Kalau kita ke toko-toko yang besar, orang ini apa namanya, di kasir itu banyak sekali antrian. Betul. Nah, itu sebenarnya nggak perlu jadi panik Nah, buying. perlu Beli ya. secukupnya aja, yang habis apa, seperti biasa. Karena sebenarnya di saat COVID kayak gini, untuk kebutuhan pokok tetap harus dipenuhi oleh pemerintah. Dipenuhi Dalam hal ini ya. juga, pintu import dan ekspor itu tetap dibuka khususnya untuk kebutuhan pokok. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Oke, ya bagi Anda yang menyaksikan akan video ini, ya nggak perlu takut, karena ya kebutuhan pokok pastilah disediakan ya oleh pemerintah. Oke, apalagi Mon? Apalagi? Kemudian mungkin bisa mencatat semua pengeluaran. Contoh tadi ya, kebutuhan pokok, beras, kemudian bayar Iya, listrik berapa, listrik, air. dan air berapa. Ini kalau yang udah berumah tangga khususnya ya. Mungkin Ah, kalau yang masih single mungkin ngekos berapa. Nah, itu dirinci. ngekos, iya. Ya, Hmm. kemudian nanti tiap akhir bulan mungkin bisa direview. Dengan rincian itu kita bisa review kira-kira yang bisa dipangkas nih yang mana sih. Misalnya bulan ini saya udah beli lipstick. Lipstick kan nggak mungkin tiap Ah, bulan kita beli kan. Udah, ah. ini bulan berikutnya kita nggak beli kayak gitu. Kalau sudah nggak bisa dipangkas sama sekali, gimana caranya? Kalau nggak bisa dipangkas sama sekali, berarti harus putar otak gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tambahan, iya betul betul betul. Oke, Mona ini kan banyak bisnis juga ya. Mona ini CEO beberapa bisnis ya. Apa sekarang yang dikelola ya? Apa Sri Watch ya? Rewards Jam, masih ya jam tangan, jam ya jam. Bukan hanya jam tangan aja ya, jam ya. jual jam tangan dan Iya, servis. Kemudian oke ya, jual jam tangan, servis. Nanti ya, bisa lihat di IG-nya ya. Ada juga IG, ada YouTube juga, ada Facebook juga ada di sana ya. Mona Lisa ya. 2. Selain itu apa lagi bisnis yang dikelola? Jualan apa lagi? Sri Kemudian Watch uh, sama kemudian Sri lagi pas apa? COVID gini ada Sri Fit. Sri Sri, Fit ini jual buah. oh Sri Fit. Kenapa nggak Sri Kaya? Ya ini tuh Sri Fit tujuannya jual, Sri jadi kaya. Sri Sri Fit Fit terus jual buah. ada ya Sri Food. Nah sebenarnya awalnya nih Sri Food sebenarnya karena dulu saya pernah jual salad kayak Oh, gitu. awalnya ceritain gimana awalnya? Awalnya justru makanan, baru ke jam tangan, jam-jaman Hmm, gitu. awalnya itu saya mencoba berjualan itu jualan salad buah waktu itu beberapa tahun lalu saya lupa mungkin 2013 atau Tapi by 2014. the way, waktu itu kamu udah kerja di bank. Iya, saya Wah, kerja di bank kan sejak wah, 2009. ini yang luar biasa lah ya, luar biasa ini, luar biasa Mona. Jadi sudah kerja, tapi ada juga pemikiran untuk berkembang lah ya, berkembang. Oke, jadi yang awal itu makanan dulu. Ya, jual makanan, kemudian ngerasain capeknya menjual sebuah makanan yang kita kelola sendiri ya. Contoh, Heeh. kayak salad itu kan Salad prosesnya, ya, panjang. salad buah ya, panjang banget. Buahnya dikupas, dipotong, ya ampun itu makan waktu yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Hmm. Kemudian saya memutuskan, saya berpikir gimana caranya
bisa dapat untung, tapi saya nggak terlalu capek. Akhirnya, Oke. Gimana caranya dapat untung tapi tidak terlalu capek? Ya. yes, Heeh. tidak terlalu capek. Terus, Jadi tahun 2016, wow, dari 2000 tadi 2009 ya? kerja di bank 2009. Oh, 2009. Mulai yang Ya, buah ini? coba jual salad itu antara 2013 atau 2014. Agak Lama lupa. dong ya. 2013, 14 sampai 16 itu 2 tahun loh. Betul. Nah, itu sempat Hmm. berhenti, nggak usaha apa-apa karena lagi mikir mau apa. Hmm. Akhirnya karena saya suka jam tangan, Hmm. jadinya berdoa. Suatu saat saya berdoa karena saya punya beberapa jam tangan, dan kalau ganti baterai itu kan harganya lumayan. Iya. Hmm. Sehingga saya berdoa supaya suatu Hmm. saat saya bisa ganti baterai sendiri. Oke. Singkat cerita saya bertemu dengan nasabah yang ternyata usahanya itu menjual spare part jam tangan. Wah, kok pas ya? Pas ya? Pas banget. Nah, dari Pas. situlah saya bertanya-tanya, mencari Hmm. informasi, Hmm. dan awalnya sebenarnya itu kalau dibilang modal yang gede langsung tuh enggak sama sekali. Modal saya awal Iya, cuma iya. 300.000. Oke, 300.000. Wah, berarti Jadi niatnya ya. Yang dicicil. penting niatnya. Ya, yang penting niatnya. Nah, terus mulai jam tangan ya, mulai. Pelan-pelan jam tangan. Hmm. Sampai buka ini ya, buka apa? Toko. Kayak toko kecil begitu ya. Ya. Jadi kan sekitar bulan Mei 2016 tuh ketemu, Hmm. terus saya nyicil Buka. alat-alatnya. Nah, karena Hmm. kalau mau langsung toolsnya itu kan banyak banget. Dan waktu itu Oke. saya, karena sejujurnya pada saat mau mencoba pertama kali itu sebenarnya tidak ada dukungan sama sekali dari siapapun, karena aduh kamu jangan usaha deh, nanti kalau kamu rugi gimana, itu yang pertama kali Hmm. orang memberikan Kas. kesan kepada saya ketika saya Oh. bertanya pendapat. Hmm. Jadi kalau kamu rugi gimana, kamu udah ngeluarin uang banyak terus usahamu nggak jalan gimana. Akhirnya ya Hmm. udahlah, saya Hmm. nekat aja dari Nekat awal aja. 300.000 ya. Gajian Hmm. berikutnya nyicil beli alat lagi, Hmm. nyicil beli baterai. Saya kira baterai jam tangan itu cuma satu tipe, ternyata Ternyata banyak banyak banget, tipe. banyak banget, banyak banget. Udah nyicil akhirnya sampai bisa punya. Dan bagi teman-teman yang ingin memulai usaha, sebenarnya hanya Hmm. butuh Hmm. 1 tahun aja untuk merintis. Hanya butuh 1 tahun aja untuk merintis. 1 tahun Maksudnya aja bagaimana? untuk Proses perintisan itu seperti apa? Nah, proses perintisan itu, jadi pertama kali kita punya usaha ini ya, terus setahun Hmm. itu kita kenalin ke semua orang. Jangan malu untuk kenalin. Aku punya ini loh, aku punya produk ini, aku punya Cara mengenalinnya apa? jasa Apa ini. apa mulut ke mulut? Kita sendiri Ya, yang jalan? kalau saya waktu itu dari mulut ke mulut, Hmm. kemudian saya posting di WA Story, IG Story, udah pokoknya nggak tahu malu deh, pokoknya posting di Facebook, Oke, semuanya aku gunakan posting. media berarti ya, gunakan media Ya, juga. Oke. gunakan media sosial. Kemudian setahun, nah setahun berikutnya kita tinggal menuai apa yang sudah kita kerjakan selama setahun. Jadi tahun 2017 saya udah nggak perlu menyiar-nyiarkan lagi. Orang yang nyari Orang sudah Sea-Watch, tahu. Iya, orang orang udah sudah tahu. tahu ya. Orang Kayak sudah gitu. tahu. Jadi Nah, itu jadi ya, ya awalnya awalnya dari servis jam ini ya. ya awalnya servis dulu. Kemudian 2017 ada teman saya yang bilang, kenapa sih kamu nggak jual jam tangan sekalian? Terus oh iya juga ya. Nyambung ini. Akhirnya nyambung, akhirnya yaudah Ah. kamu servis doang nggak jual jam tangan, kayaknya sayang banget. Yaudah saya coba. Pada saat pertama kali saya nyoba jual jam tangan itu, saya kulak jam tangan 40 jam tangan yang harganya itu 40. ya, yang harganya 40. under Wah. 100.000 ya, 40 jam Oh, tangan. 40. Wow. Ini uniknya ya, jadi pertama kali Ah. saya udah nekat beli 40 jam tangan yang harga jualnya itu under 100.000 pada Ini awal jam tahun tangan 2017. apa aja? Ini jam tangan, maksudnya jam tangan random gitu loh. Ya, jam tangan anak-anak, kemudian jam tangan Oh, cewek dan jam tangan cewek, cowok. cowok.
Oke. Ya, kemudian jam tangan sport juga ada di situ, jam Sport tangan formal, sport berbagai macam, 40 saya macam. ambil. Hmm. Kemudian saya Terus? bawa ke kantor. Pertama kali saya bawa ke kantor, dan responnya teman-teman itu sangat antusias. Jadi dari 40 itu hanya tersisa 14 atau 16 doang. Seperti itu. Dengan teman-teman di kantor. Ya, itu hanya saya bawa ke Oh. kantor. Gimana cara jualan di teman-teman kantor? Ya, waktu itu pada Istirahat saat dia, siang jalan ya, atau gimana? ya pas jam istirahat tuh kan kebanyakan ngumpul ya. Terus ini Uh, nih saya ada jam tangan, akhirnya geruduk gitu. Ini saya ini. uh, Kayak gitu sih. Seneng waktu itu, seneng banget. Jadi wah, responnya customer cepat. nih Hmm. cepet ya, hangat Hmm. mereka menyambut. Ya udah, akhirnya dari menjual jam tangan under 100.000, saya mencoba ke ratusan ribu. Dari Oh ratusan gitu ribu, ya. Jadi ya pertama itu di bawah 100.000, lalu mulai ngambil yang kelas-kelas atas lah ya. ya ratusan Hmm. ribu bahkan Hmm. sampai ada jutaan kayak gitu. Dan Hmm. sekarang Iya. kebanyakan yang laku malah ratusan sampai jutaan. Justru Sampai under seratus jutaan ya. ribu ya sudah jarang. Sudah jarang ya. Ya, Dan itu kan orang yang beli itu juga akan jadi target market untuk bisnis yang awal ini. servis. Spare service itu kan. Ya, Karena betul. semua orang yang punya jam tangan pasti akan servis ya. Betul. Pasti ya. Tapi kalau bicara soal keuntungan, nah, tidak disebutkan nominalnya, tapi lebih besar. Nah, jualan atau servis? Kalau Lebih bicara besar. keuntungan. Oh, jualan lebih besar, tetap ya. Ya, Iya. jual Dan sebuah ini, produk tentu banyak. iya. Dan inilah yang disebut tadi eh, bekerja tidak terlalu apa ya, ngoyo, tapi menghasilkan ya, menghasilkan Betul ya, sekali, saya capek. menghasilkan. Saya Nggak nggak harus capek. buat jam untuk menjual, tapi saya ambil aja terus saya jual lagi gitu. Ambil aja jual lagi ya, ya, ya. Ya itu cara paling gampang dan simpel ya. Hanya memang dibutuhkan ya kamu ini hebat ya, dibutuhkan ketekunan yang 1 tahun itu tadi. Ya, Karena tidak semua orang ini loh apa merintis. Yang paling susah kan merintis, dan merintis. Dan itu konsisten. konsisten ya. 1 tahun itu perlu konsisten terus, 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 terus. Setelah itu ya udah tinggal ya santai-santai aja. Tapi orang sudah kenal kita kan. Lalu sekarang ini sudah merambah juga di YouTube ya. Iya, malu. Sudah main YouTube juga ya. Itu juga sebenarnya hasil dari mikir muter otak. Gimana sih caranya Iya. udah dapat Heeh, dari heeh, sini? Ada lagi nggak sih heeh, yang lebih gampang dan lebih menjanjikan? Ya udah coba-coba heeh. YouTube. Gimana Kak Dels Iya. dengan penghasilan YouTube-nya? Enggak, begini. Eh, Sampai hari ini saya nggak punya penghasilan di YouTube. Oh gitu. Iya, itu yang perlu eh, di diketahui itulah. Sampai hari ini tidak ada penghasilan di YouTube. Ya, Ya, jadi karena jadi gini. eh Kalau artis atau istilahnya pasarnya itu kan pasar apa ya, pasar umum. Kemungkinan besar orang menonton itu kan banyak gitu loh. Besar peluangnya. Tapi kalau kita kan enggak. betul. Komunitas yang kita mau nonton kan enggak banyak-banyak amat gitu. Jadi Siapa kita gitu kan? iya, jadi kalau bukan karena satu passion, kedua niatnya memang mau menginjil, mengisi dunia maya dengan konten-konten positif dan rohani, ya itu aja yang dilakukan. Saya main YouTube dari 2011. Oh, 2011 2011 lama ya. di akun sekarang sudah ada 500-an video ya. Dari 2011 itu random sih, random ngapa. Awalnya sih cuma buat nyimpan-nyimpan aja video. Iya, daripada video kita keep sendiri, tahu-tahu laptop rusak, tahu-tahu apa hilang kan. Ya taruh di situ kan, Betul. ya tidak juga abadi, tapi peluang untuk bertahan ada. Taruh aja di situ, taruh. Lalu 2000 berapa ya? 16 tiba-tiba masuk iklan. Masuk iklan, 2017 masuk iklan, masuk. Loh, kok ada iklan ya? Baru cobalah ditekuni kan.
Tahu nggak penghasilan kita waktu itu berapa? 2.000, 3.000, 4.000 itu loh. Rupiah atau US Iya, dollar? jadi jangan berpikir kalau mau main YouTube lalu banyak uang, enggak. Sekarang anak-anak muda itu terjebak dalam satu, atau anak-anak kecil ditanya apa cita-citanya, YouTuber. YouTuber. Ya karena dia lihat Atta Halilintar, dia lihat Rans Entertainment. Ya kita nggak tahu bahwa mereka itu public figure. Dia ngupload apa aja di YouTube-nya, orang itu pasti datang kayak semut karena dia sudah lebih dulu jadi public figure. Itu kan apanya. Nah, kita ini siapa? Kita ini siapa kan? Jadi gitu. Nah, tapi begini, kalau orang kayak ya kayak Mona lah ini ya. Ini kan kalau saya lihat apa review ya, review jam tangan kan? Iya. Review ya. Ini kan bertahan lama istilahnya. Ini jam tangan ini kan bertahan lama. Jadi orang akan tetap nonton. Video-video tutorial, review itu banyak banyak digemari orang. Jadi kalau mungkin tips yang pertama, satu, kembali dalam prinsip tadi ya, nggak usah repot apa-apa. Satu, buat video pendek-pendek aja untuk awal-awal ini. Buat video pendek-pendek aja, tapi nguploadnya tiap hari. Gitu loh. Ya, ini memang butuh niat lagi. Nguploadnya tiap hari. Tapi pendek-pendek aja, nggak usah banyak panjang-panjang. Targetnya apa? Targetnya biar dapat subscriber. Gitu. Sekarang di YouTube untuk dimonetisasi atau bisa masuk iklan, itu subscribernya harus 1.000. Dan 1.000. Itu subscribernya. Jadi, itu aja dulu yang dikejar. Caranya untuk itu gimana? Upload tiap hari. Tiap hari diupload. Supaya subscribernya itu naik cepat. Ya memang kembali butuh komitmen, butuh passion lah, butuh passion. Dan jangan target uang dulu, jangan. Jangan target, wah saya mau dapat banyak. Enggak. Akan kecewa, akan mandek-mandek sendiri kalau targetnya itu. Jangan, nggak usah target itu, target pendek aja. Oke? Tiap hari saya upload. Tiap hari pendek-pendek aja, nggak usah susah-susah, nggak usah pakai edit terlalu rumit-rumit gimana. Toh kita bukan YouTuber apa kan? Jadi itu aja dulu. Iya, santai-santai aja ngupload, masuk, tiap hari tapi ya. Ingat nggak dulu pelajaran sekolah sahabatnya? Tiap hari. Itu yang mengangkat subscriber, itu yang mengangkat subscriber. Cepat dia, cepat. Ya, itu satu. Kemudian kalau sudah 1.000-nya udah kecapai nih. 1.000-nya udah kecapai. Sekarang kan yang dikejar yang kedua. Yang apa namanya ya? Jam tayang. Jam tayang itu 4.000 jam tayang. Dan itu bukan sedikit itu. 4.000 jam tayang itu bukan sedikit. Itu banyak. Iya. Nah, kalau subscriber sudah 1.000, sekarang rubah strateginya. Jangan ngupload video pendek. Ya. Ngupload video panjang. Sepanjang-panjangnya lah. Tapi kalau ada ketentuan ya di atas 10 menit lah. Diupload aja, Mod. Diupload 10 menit, diupload. Tujuannya apa? Supaya kalau dia panjang kan orang kemungkinan untuk nonton panjang juga kan? Nah, kita dapat itu di situ, apa namanya, jam tayangnya di situ. Jam tayangnya. Ya, terus seperti itu. Nah, kalau sudah 4.000, lalu sudah 1.000, jangan berharap langsung dapat duit. Terus sekian banyak. Enggak. Jadi salah ada orang bilang, wah saya ini banyak ininya di YouTube. Enggak. Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada uang di YouTube. Jadi itu aja dulu yang dikejar. Nanti kemudian setelah sudah verifikasi semua, ada juga tahap-tahap yang perlu dibikin. Ya. Intinya tetap berkarya lah. Intinya tetap berkarya. Taruh di sana apa namanya konten-konten yang positif dan rohani ya. Kalau kami rohani ya. Kalau yang lain ya positif aja. Tutorial itu masa depannya bagus. Tutorial itu masa depannya bagus. Jadi dibuat aja terus-terusan ya.
Lalu berani tampil beda ya, berani tampil beda. Nah itu masuk di Gerdo punya ini, Gerdo punya saran. Cuma nggak etis kita bicara di sini ya. Itu masuk di Gerdo punya saran. Berani tampil beda ya. Itu yang menarik subscriber ya. Karena ya terus terang di YouTube ini kan orang yang banyak nonton itu satu hoax, dua orang yang jelek banget ya, ketiga orang yang cantik banget atau ganteng banget. Itu aja. Itu yang orang menjual, banyak. ya? Iya itu yang menjual ya. Sekarang modelnya begini. Kan apa ya? Penonton sekarang sudah beralih. Tadinya YouTube itu kan penonton kelas A. Penonton kelas A. Penonton kelas B-nya itu penonton yang B itu penonton film. Lalu penonton kelas C itu penonton TV. Penonton gosip. Ya. Sekarang YouTube itu yang kelas A, yang kelas C ini sudah masuk di kelas A semua. Artis-artis kan sudah main YouTube sekarang. Ya. Gosip apa sudah di YouTube sekarang. Jadi sudah terjadi perubahan tren lah istilahnya. Nah, itu fine-fine aja, biasa aja. Penonton kelas B-nya sudah ganti ke kelas A. Sekarang kan Netflix, orang nonton Netflix, nonton film, nonton. Jadi itu aja sih. Jadi saran upload tiap hari. Upload tiap hari tutorial. Dan jangan lagi fokus di satu jam aja, jangan fokus. Semakin banyak semakin bagus sih. Jalan-jalan kemana, foto-foto jalan, kamu banyak jalan-jalan ya, kemana-mana ya. Sudah berapa negara yang dikunjungi? Kalau masih ada video foto, di-compile itu. Negara baru 3 aja. 3 ya. Objek, tempat-tempat wisata di Indonesia sudah dikunjungi semua? Ya, kebanyakan udah. Nah, itu sebenarnya ada sih videonya, cuman belum sempat edit Ya, juga itu makan waktu untuk edit. Ya. Itu makan waktu. Tapi itu menarik perhatian, karena misalnya ke mana ya? Ke apa Sumba. Yang di Banyu Sumba ya, taruh sana Sumba, perjalanan ke Sumba. Taruh foto aja sama video udah lumayan ya. Ya ini sih bisa dikatakan mungkin prospek ke depannya bagus. Tapi mungkin sekarang ini kita nggak bisa dapat apa-apa lah ya. Tapi kan ya lihat aja sekarang eranya kan digital semuanya. Iya, lihat aja sekarang semua ya pendeta sekarang main di live streaming kan. Sekarang ya. Orang banyak live streaming di YouTube, di Facebook. Nah, kita udah bosan di situ. Jadi kita pindah ke Instagram. Karena di Instagram ini satu langkah lebih maju. Instagram ini kan live streaming tapi bisa berdua seperti gini. Facebook belum ada itu. YouTube belum ada juga. Ya. Tapi kita cari cara juga biar live ini bisa kita upload juga di YouTube. Jadi ada caranya juga. Jadi yang jalan-jalan itu masukin aja. Iya. Proses. Karena kalau YouTube sebenarnya sih ada pengalaman temenku, partnerku, dia tuh udah dapat penghasilan dari sana. Jadi makanya wah, dia main apa? Ya. Apa skema kategorinya apa dia? Kalau dia itu sama yang tadi Kak Del bilang, tutorial seperti itu. Iya, itu laku. Cepat. Iya, kan itu all the time. Tutorial, review, itu all the time. Ya ngikut aja dia. Kita gampang aja sih, lihat aja dia, terus kita ngikut dia kan. Iya, ngikut aja dia. Rajin-rajin lah bikin itu. Bikin tutorial dan ini kebanyakan review ya. Jam ini ya. Oke, kita sapa dulu yang bergabung dengan kita, Mas Wibowo. Mas Wibowo Bayu Herdian. Kemudian Pik 3 Intan, halo apa kabar? 3 Intan. Oke ya. Ada Mas Rahmat juga. Mas Rahmat siapa nih? Oh, temanmu ya? Iya. Ya, oke. Meva Pasu, oke. Ada banyak yang bergabung. Dan waktu kita sudah mungkin akan selesai. Jadi kalau kita bisa ringkaskan, jadi untuk ke depan apa bisnis yang kira-kira menurutmu ya sekarang ini kan kita COVID. Kita sekarang setelah mungkin ini berlalu,
kita akan masuk ke satu kehidupan yang baru. Ya, akan baru semuanya. Dan semua akan base online semua. Pasti. Nah, dari pemikiranmu kira-kira bisnis apa yang bisa ya di-sharing untuk teman-teman lah. Yang saat ini atau setelah kira-kira Yang nanti ya, setelah ya. setelah COVID ini ya? Iya, setelah COVID. Kalau sebenarnya peluang bisnis itu banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget kalau kita itu melihat itu bisa jadi peluang. Oke. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, kalau kita nggak sadar itu bisa menjadi peluang, tidak akan pernah menjadi peluang. Contoh. Pada waktu saya makan di sebuah kafe, sampingnya itu ada kebun jambu kristal. Bagi sebagian orang, makan mungkin, di kafe, di samping ada kebun jambu kristal. Ya. Oke. Ya. Oh ya, kamu jualan jambu kristal juga sekarang ya? Ya, sempat jualan. Terus? Cuman sekarang lagi berhenti. Kemudian kita ngelihat biasa aja sih, ada kebun. Tapi bagi saya itu adalah sebuah peluang. Jadi, yaudah saya mau jual jambu kayak gitu. Ini kebun, maksudnya kebun ini ya, kebun orang nanam gitu. Ada lahan gitu. Iya. Ada lahan. Di Surabaya atau di luar? Di Kota Malang kebetulan. Oh, di Malang. Iya. Oh, oke. Bagus ya. Bayangkan semua orang kan bisa ke Malang, semua orang juga banyak orang yang makan di kafe itu. Seharusnya kalau mereka melihat itu adalah peluang, mereka bisa melakukan hal yang sama. Seperti itu. Berarti ya melihat peluang ya? Ya. Bagaimana cara kita melihat peluang yang bisa dijadikan bisnis seperti itu? Iya, oke. Jadi kita sudah ngobrol banyak sama Mona tentang ya tadi gimana keadaan ekonomi kita. Ya Mona ini kan bankers perbankan, anak muda, masih muda, kerja di perbankan. Jadi kita bicara tentang ekonomi sekarang ini seperti apa. Lalu tadi ada sedikit sharing bagaimana membagi pengaturan keuangan kita di masa-masa sulit seperti sekarang. Tadi kalau boleh dikutip lagi ya, dahulukanlah bahan-bahan pokok, kebutuhan-kebutuhan utama, dan dihindari atau dipangkas hal-hal kebutuhan yang nggak perlu dipangkas. Lalu kita juga sudah bicara tadi banyak menyangkut peluang-peluang bisnis ya, yang menurut Mona bisa jadi peluang bagus, dan tergantung cara kita untuk melihat peluang itu ya. Ketika kita selesai COVID ini dengan new normal yang baru, yang kemungkinan besar akan main di digital area, kemungkinan besar akan ada di sana, maka capture setiap peluang-peluang di mana saja kita berada, capture. Mungkin itu pesan yang bisa disampaikan ya oleh Mona yang latar belakangnya memang bisnis ya. Dia bukan cuman pekerja di bank atau bankers, tapi juga pebisnis, bisnis woman ya, bisnis pedagang ya, bisnis woman, pedagang jam. Oke. Kalau mau lihat Mona punya dagangan, bisa di Sriwatch ada akun Instagramnya, semua pakai Sri ya, Sriwatch. Sri apa lagi? Kalau Instagram cuma satu aja, Sriwatch. Cuma satu ya, Sriwatch. Oke. Baru di Facebook ada, di YouTube juga ada, Monosa 2, nanti dilihat di sana. Oke. Terakhir, asalnya Sriwatch ini dari mana? Sri, kok pakai Sri itu kenapa? Apa nama tengah? Nama apa itu? Sri ini sebenarnya bukan nama siapa-siapa, bukan namaku, bukan nama mamahku. Tapi lebih ke, jadi kalau Sri ini, kalau dulu saya sering nyetir kan, sering ada mbak-mbak tiba-tiba nyebrang gitu ya. Naik sepeda tiba-tiba nyebrang, naik motor tiba-tiba motong. Jadi kan, Sri gitu. Jadi lebih ke nama yang apa ya? Familiar. Iya, seperti itu orang awalnya. Biasa sebut ya. Kemudian pada saat buat akun Instagram waktu itu sama sahabat saya, Cheryl ya. Terus namanya apa ya? Terus dia kasih ide, yaudah Sriwatch aja, kayak mirip-mirip Swatch kan, dan penyebutannya enak, didengarnya juga enak, gampang. Iya, Jadi Sriwatch ya udah,
sampai sekarang. By the way, Sheryl di mana sekarang? Masih di USA dia. Mau Masih doakan USA. mau habis ini mau melahirkan gitu. Beberapa hari lagi. Oh, melahirkan. Oke. Suaminya pendeta ya kalau nggak salah ya? Ya, di Iya, Kansas. iya. Oke, ya, dia jadi apa di sana? Wah, kita doakan lah ya. Oke. Oke, thank you Mona waktunya. Kita doakan yang terbaik, all the best semuanya dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan tentunya pasangan hidup ya. Cepat-cepat dapat Amin. pasangan hidup ya. Dan kita mau akhiri dengan doa ya. Kita doakan juga Sheryl ya. Sheryl di Kansas yang mau persiapan melahirkan ya. Oke, Ya. mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada kesempatan yang indah ini dalam obrolan tutup sahabat kami boleh berbincang-bincang ringan dengan Mona Lisa menyangkut berbagai-bagai hal tentang ekonomi, tentang bagaimana pengaturan keuangan yang baik, dan juga peluang-peluang bisnis yang menurutnya bisa menjadi satu berkat bagi siapa saja yang boleh mendengar atau bisa menyaksikan akan tayangan ini. Semoga ini dengan pertolongan Tuhan boleh menjadi satu hal yang positif dan baik untuk kami semua. Hamba berdoa untuk Mona, Tuhan berkati dalam keluarganya, Tuhan berkati dalam pekerjaannya, bisnisnya, Tuhan menolong selalu, berikan hikmat dari sorga, berikan roh kudus-Mu, damai sukacita, kebahagiaan terlebih, Tuhan akan menolong dia dalam pergaulan sebagai orang muda, untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, yang asalnya daripada-Mu. Secara khusus, pada saat ini kami juga berdoa untuk sahabatnya Sheryl, yang berada di Kansas, Amerika, yang saat ini dalam persiapan untuk melahirkan. Tuhan kiranya berkati, berikan kelancaran dalam setiap proses persalinan ini, agar boleh melahirkan dengan baik dan mendatangkan sukacita bagi keluarga besar Sheryl, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Terlebih di situasi seperti saat ini, Tuhan berikan penjagaan, perlindungan, keselamatan daripada. Terima kasih Bapa untuk Engkau mendengar dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Thank you Mona, sudah ada waktu saat ini. All the best. Terima kasih semua yang sudah menonton. Tuhan memberkati. Sampai jumpa nanti dalam program berikutnya. Bye. Bye.